Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita sambut taburan firman Tuhan itu dan bersatu dalam doa. Bapa yang maha pengasih, maha penyayang, yang tak habis-habisnya kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami hingga Engkau memberikan hari yang baru, kehidupan yang baru di hari ini. Kami yakin kasih-Mu selalu menyertai kami, tidak akan pernah melepaskan kami dari kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, perkuat iman kami, tambah-tambahkan iman kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui suara-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Prakarsa ilahi. Landasan firman Tuhan diambil dari Hosea 2 ayat 18 sampai dengan 20. Hosea 2 ayat 18 sampai 20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, agama mengekspresikan kerinduan manusia kepada hidup yang lebih berkualitas. Jadi agama mengekspresikan manusia untuk manusia berkeinginan untuk hidup yang lebih berkualitas. Dia ingin hidup yang lebih berarah, lebih berarti, lebih bermakna dalam menjalani hari-harinya, lebih berkelanjutan. Jadi itu uh, agama dalam ekspresi kerinduan manusia. Tetapi itu baru separuh saja. Religiusitas manusia itu merupakan aspirasi manusia dari bawah. Tetapi ada juga separuh lagi, ada inspirasi Allah, yaitu dari atas. Jadi ada dalam agama itu bertemu dua gerakan. Yang satu berasal dari respon manusia atas prakarsa Allah, sedangkan yang lain adalah respon Allah atas kecintaannya kepada manusia. Atau bisa bahkan juga ada yang mengatakan bahwa dalam firman Tuhan itu ekspresi perjanjian lama itu adalah kesaksian manusia yang mencari Allah, sedangkan ekspresi perjanjian baru adalah kesaksian tentang Allah yang mencari manusia yang Dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau melihat dari sisi Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung itu. Mengapa Allah mencari manusia? Untuk apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejak Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dan Dia mengatakan bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Disitulah kasih Allah kepada manusia. Manusia itu sangat besar. Tidak terbanding. Allah mengatakan bahwa ciptaannya itu sangat Dia kasihi. Bahkan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah sudah membuat Grandmaster untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa itu. Yaitu Allah sebagai dirinya sendiri. Dalam wujud Kristus. Mati di kayu salib demi ciptaannya yang Dia sangat kasih itu. Biji matanya, Tuhan mengatakan. Allah mengasihi manusia. Allah mencari manusia yang hilang untuk diselamatkan. Untuk tinggal bersama-sama dengan Dia kembali. Begitu banyak firman Allah yang tertulis di dalam tulisannya yang mengatakan begitu besar kasihnya kepada manusia. Kita bisa melihat
dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dari semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Atau kita bisa membaca firman Tuhan yang ditulis Tuhan. Sendiri yang dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku, kata Tuhan, tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, hai manusia. Itu ada di Yesaya 54 ayat 10. Begitu banyak kasih Tuhan. Sampai pada klimaksnya Tuhan mati di kayu salib untuk mengasihi manusia. Jadi terjawab, mengapa Allah mencari manusia? Untuk apa? Pada firman yang kita baca tadi di atas dalam Hosea 2 ayat 18 sampai 20. Allah ingin menjadikan kita sebagai istrinya. Pengertian istri di sini nanti akan saya jelaskan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Pernahkah Anda bayangkan bahwa itulah tujuan Allah, mencari Anda, mencari kita, untuk kita dijadikan menjadi istrinya, menjadi umat yang dikasihinya, yang bersama-sama dengan Dia, menjadi miliknya. Sebelum kita terlarut dalam kegembiraan, kita harus garis bawahi. Istri sini bukan istri sembarangan, tetapi istri sini istri yang hidup dalam keadilan dan kebenaran tadi. Istri yang hidup dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan yang sayang. Istri yang kasih setia dan kasih sayang. Jadi Allah mau menjadikan kita mitranya atau pasangannya yang tidak tergoyahkan, yang tidak tertarik lagi oleh kuasa-kuasa si iblis. Allah menjadikan mitra kita dalam menegakkan keadilan dan menyatakan kebenaran, dalam menyaksikan kasih setia dan kasih sayang dalam kehidupan ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Menjadi mitra Allah, bersama-sama dengan Allah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.